Gara-gara dicolok pakai lidi tusuk bakso oleh teman sekolahnya, seorang siswi di SD Gresik, Jawa Timur menjadi buta. Keluarga korban menuntut keadilan pada pihak sekolah karena saat ini pelaku belum ditemukan. Korban dan orang tuanya mendatangi SD UPT 235 di Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Gresik untuk bertemu kepala sekolah. Ayah korban, Samsul Arif, menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah karena peristiwa itu terjadi di lingkungan tempat belajar mengajar. Peristiwa naas yang menimpa Putri Samsul bermula ketika anaknya ditarik kakak kelasnya dan dibawa ke lorong sekolah. Pelaku memaksa korban untuk menyerahkan uangnya. Karena Putri Samsul menolak, pelaku mencolok mata korban dengan lidi tusuk bakso. Samsul mendesak sekolah membuka identitas pelaku yang mencolok mata putrinya, sebab akibat kejadian ini mata kanan korban menjadi buta. Habis ditusuk itu kan anak saya nggak berani cerita sama siapa, nunggu pulang itu baru di tengah perjalanan itu cerita sama tetangga saya yang kebetulan waktu itu jemput anak saya, dan sampai rumah matanya masih dipegang kesakitan, langsung saya bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan mata itu. Dan dari hasil pemeriksaan ternyata mata yang sebelah kanan tidak berfungsi. Lalu bagaimana kisah yang menimpa Putri Samsul Arif yang kini menjadi buta sebelah karena dicolok dengan lidi bakso? Kita sudah bersama dengan ayah korban, Bapak Samsul Arif. Dan Bapak Samsul Arif, bagaimana kronologis kejadian putri Anda ditusuk oleh tusuk bakso ini? Ya, itu kan pada waktu itu kan tanggal 7 Agustus dari saya masuk sekolah. Pada waktu itu kejadiannya bertepatan ada lomba di sekolah. Dari cerita anak saya, waktu lomba itu kan ada di halaman sekolah, anak saya pegang tangannya dan dibawa ke lorong samping kantor. Jadi anak saya dimintai uang oleh anak tak dikenal, karena anak saya menolak untuk memberikan uang. Pelaku menusuk mata kanan anak saya dengan tusukan kental itu. Kemudian karena kesakitan saya lari untuk membasuh matanya yang katanya ada darah nanti. Darah. Oke, Pak Samsul, apakah akibat dari peristiwa ini Bapak Samsul sudah melapor ke sekolah dan bagaimana reaksi dari pihak sekolah, Pak Samsul? Waktu itu pertama kali kan saya ke rumah sakit dan itu memberitahu pihak sekolah bahwasanya ada pihak sekolah juga sempat datang ke rumah untuk memastikan kondisi anak saya. Dan untuk waktunya ini kan masih belum ditemukan. Oke. Pada saat pulang sekolah, Putri itu dalam keadaan menangiskah atau sudah berdarah-berdarah begitu? Waktu pulang kondisi anak saya itu dengan kondisi mata kanan itu dipegang terus, nggak mau dibuka dan merintih kesakitan. Langsung saja saya bawa ke rumah sakit waktu itu. Namun dari pihak sekolah kan dikatakan bahwa ini adalah kakak kelasnya. Tapi identitas komplit atau detailnya apakah sudah terinformasi ke Pak Arif? Untuk pelaku masih belum bisa memastikan apa itu dari murid sini ataupun dari orang luar. Karena pada waktu itu menurut pengakuan anak saya, pelaku ini nggak pakai seragam, pakai kaos gitu. Namun menurut Putri, apakah si pelaku ini walaupun tidak menggunakan seragam, pernah melihat orang ini yang datang dan melakukan aksi ini kepada Putri? Pernah beberapa kali, kata anak saya, si pelaku ini pernah meminta uang kepada anak saya. Dari sekali beberapa. Asal wajahnya cuma nggak tahu namanya, karena menurut pengakuan saya katanya nggak sekolah di sini gitu. Oke, berarti menurut Putri Anda
sang pelaku ini adalah bukan murid dari sekolah tersebut. Namun kondisi putri Pak Samsul saat ini bagaimana, Pak? Sampai saat ini pengobatan masih tetap berjalan dan hasil terakhir ini masih sama seperti yang dulu, bahwasanya matanya sebelah kanan ini masih belum bisa melihat sama sekali. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Samsul Arif. Diharapkan juga reaksi sekolah dan pihak sekolah segera bertanggung jawab atas kejadian ini dan kami harapkan putri Pak Samsul ini akan segera pulih kembali.